Halo, kita jumpa lagi di Bon Club seperti biasa bersama saya Rick Fender. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Woohoo! Ya, kali ini sebenarnya rencananya mau jogging sebenarnya. Karena di Pontiac ini kan ada jogging track, tapi ternyata hari ini saya datang tamannya atau jogging tracknya masih tutup. Ya, nggak tahu deh karena mungkin ada perkembangan jumlah kasus positif pandemi atau positif COVID-19 ya. Jadinya jogging tracknya ditutup. Nah, ini udah terlanjur pergi, terus udah pakai sepatu untuk jogging juga ya, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan jadi terpaksa berpindah ke lokasi lain. Nah, cuman memang lokasinya agak rame karena kan tidak tertutup, ini lokasinya masih bisa dilewatin kendaraan bermotor, jadi memang nggak bisa dipakai untuk jogging. Bukan nggak bisa sih, bisa dipakai jogging tapi kurang pas aja gitu. Jadi coba saya liatin deh bagaimana kondisinya di sini. Mau jogging tapi juga rame banget. Kayaknya ntar mau pindah coba cari lokasi lain deh. Di mana-mana ditutup. Tadi mau muter lewat Jalan Ahmad Yani tapi ternyata ditutup juga. Terpaksa kita masuknya ke Tanjung Sari. Tracknya juga nggak jauh, soalnya perumahan. Gak enak juga lari terlalu jauh. Kita lanjut dulu lah. Nggak bisa buat konten bagus hari ini, tapi paling nggak bisa sedikit berkeringat, bisa berolahraga biar tetap sehat. Kita lanjut lagi. Jadi gini-gini aja nih konten kali ini. Beneran, jadi dalam masa pandemi ini kan memang pemerintah kota mungkin karena ada instruksi dari gubernur juga, jadi menutup beberapa fasilitas umum yang biasanya memang mengundang keramaian ya. Salah satu yang agak disayangkan sebenarnya saat ini ya itu tadi, beberapa fasilitas umum, tempat jogging atau taman yang biasanya memang jadi tempat kumpulnya orang-orang beraktivitas sore atau berolahraga sore, jadi ditutup ya. Tapi sekali lagi itu kan gunanya untuk memutus dulu mata rantai penyebaran COVID ya, supaya setelah beberapa saat ini ditutup, nanti kedepannya bisa dibuka kembali dan kondisi juga sudah mulai lebih normal gitu loh ya. Kasusnya turun, mungkin akan dibuka lagi. Sementara kita nikmati dulu, kita sambil olahraga kecil ya, jogging-jogging kecil, jalan santai aja ya, sambil nikmatin suasana sore. Udah lama juga nggak jogging gini. Kita lanjut. Oke, kita lagi istirahat. Sekarang udah sekitar setengah 6 sore. Kita lagi maghrib. Ini udah mulai gelap. Jadi istirahat aja lah. Karena jalanan sore ini juga ramai. Karena memang jam-jam pulang kantor, jadi kalau tamannya ditutup, joggingnya di pinggir jalan kan juga sama aja kan. Keringatan tapi debunya nggak seger, udaranya nggak seger gitu ya, ada debu-debu jalan. Jadi kita muter di sini aja tadi. Terus karena nggak ada kerjaan juga, udah telanjur nyampe sini gitu kan. Jadi kita beli jajanan aja nih. Kita beli beginian nih. Tuh. Pengennya sehat, pengennya jogging, malah belinya beginian nih. Minumnya sih segar es jeruk. Olahraga yang nggak seberapa gitu ya, tapi jajan. Ini tahu gejrot, main lah sore. Belinya di situ tuh. Mana nih? Nggak fokus. Nah di sini jauh nih. Tuh. Abang-abangnya jauh. Belinya di sini nih, tuh di abang-abang ini. Ini tahu gejrot, ini batagor. Beli tahu gejrot di sini, es jeruknya di mana nih? Di sini kayaknya. Ya banget, nggak mau ngezoom deh, takut malah ngeblur. Ya, mau lanjut makan dulu deh. Ya, jadi gini kondisinya. Dalam masa pandemi, banyak tempat-tempat umum yang ditutup.
balik lagi ke orangnya ya. Biasanya kan dilemanya gitu. Kalau pemerintahnya kendor, biasanya masyarakatnya terlalu banyak ngelanggar gitu lah. Protokol kesehatan nggak dijaga, ya. Jadi ya mungkin ya terpaksa juga sebenarnya mau nggak mau. Sebenarnya tahun lalu itu sudah sempat dibuka sebenarnya taman atau jogging track di Pontianak ini ya, khususnya di Jalan Ahmad Yani masuknya. Atau biasa ada yang bilang di sekitaran Untan lah, sekitaran Taman Untan gitu ya, atau Universitas Tanjung Pura. Kalau nggak salah tuh bulan Juli 2020 kalau nggak salah sempat buka, tapi mungkin pas buka nggak sempat ke sana juga. Nah ini baru kepikiran lagi mau ke situ. Sebenarnya awalnya mau jogging sekaligus buat konten sebenarnya. Cuman begitu sampai sana tadi udah dipasang plang tulisan taman ditutup ya udah. Jadi terpaksa putar balik ya. Karena kalau kita maksain ke sana, takutnya kita dijemput Satpol PP malah. Jadi cari aman aja. Cari yang masih bisa aman kalau dilewatin atau aman kalau dimasukin lah. Ini juga sebenarnya kalau lagi ada rame-rame ini juga nggak boleh ikutan ngumpul sih ya. Jadi memang agak jaga jarak juga. Tadi di tempat abang-abangnya itu kan dibilang udah duduk di sini aja karena ada kursi juga kan. Cuman saya bilang enggak, mau duduk di sini aja saya bilang, karena di sini juga nggak ada orang, jadi lebih aman lah buat duduk santai sambil sedikit buat video sambil nikmatin suasana sorenya, karena anginnya juga enak, anginnya kenceng banget, bisa nikmatin jajanan tadi. Kita mau buru-buru ngabisin juga supaya bisa cepat pulang lah, karena nggak bisa ngapa-ngapain juga, buat konten juga nggak bisa terlalu gimana. Ya gitu. Oke, cemilannya udah habis. Sekarang ini masih ada sedikit waktu, kayaknya saya mau coba cari orang yang bisa diajak ngobrol deh. Main lah buat nambahin durasi konten ya. Saya mau coba cari yang kira-kira bisa diajak ngobrol. Kita coba muter dulu. Matahari masih ada nampakin cahaya dikit lah. Kita coba cari bentar aja. Kita coba ngobrol ya. Halo. Opening lah di situ tadi. Ya. Opening di situ. Jadi ya inilah hasil muter-muter tadi. Jadi kan kayak yang di awal saya ceritain, sebenarnya pengennya di apa tuh? Alun-alun Apa tuh namanya? Jogging track. Jogging track sebenarnya, cuman tutup. Ya kan? Tutup cuma udah terlanjur bawa alat kan. Sayang juga nggak jadi gitu kan. Jadi udah jadiin aja sekali lah. Ya. Nah, tapi tadi kan sebenarnya datang ke sini kan nggak ketemu siapapun. Jadi bikin mau ngobrol sama siapa bingung kan. Mau ngobrol sama tukang batagor, saya nggak beli. Nanti dikirain lain kan. Tadi belinya tahu gejrot. Tapi nggak ada kursi juga sih sebenarnya di situ. Ada kursi tapi kursi tukang batagor kan. Jadi kalau mau duduk di tukang batagor, ya masa nggak beli batagornya kan nggak enak. Jalan dapat duit kan? Iya, duit ada. Ada. Beli tadi nih. Oh, ini endorse kali ini. Jadi joggingnya nggak seberapa, hanya 2 kali muter, minumnya es jeruk sama tahu gejrot cemilannya. Ya. Gimana mau diet? Aduh, jangan ngomongin diet ya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan muter-muter, jadi akhirnya pas ini benar-benar tanpa settingan, nggak sengaja lagi buang sampah bekas cupnya tahu gejrot tadi, ngeliat ada yang ngedance. Oh ya. Begitu habis ngebuang, kok rasa saya kenal. Ternyata ini teman lama nih. Siapa nih? Teguh, ya namanya Teguh. Halo. Teguh siapa nih? Teguh Imansyah. Ya. Kemarin terakhir kita kenal waktu saya masih di Kompas ya? Iya, di Kompas TV. Udah berapa tahun yang lalu itu? Udah kayak lama. 2000 berapa ya? 2006. Enggak dong.
2015 sudah cabut. Berarti sekitar 2014. Oh, 14-an. 14. Ya masih Wih, lumayan. jelek nih. Ini nih tempat ini. Udah nih. 6 tahunan lebih ya? Iya, ya. 6 tahunan. Berarti tahun ini hampir hitungannya hampir 7 tahun. Ternyata masih ngedance ya? Ya, cuman untuk aktivitas biar nggak boring ya gitu. Oke, biar nggak boring. Tapi apa kabar Rigo sebenarnya? Rigo? Duh, buka aja ya. Takut nggak kedengaran. Alhamdulillah baik, Bang. Kegiatannya apa? Ngedance masih? Ngedance Terus? masih, terus ya sekarang lebih ke aktivitas kayak orang dewasa lah gitu kan. Nah, kerja sekarang. Terus ya lebih kayak ngumpulin duit lah sekarang. Ngumpulin duit apa nih? Ada target apa ke depannya? Mungkin pengen punya usaha gitu kan, atau menikah. Oh, belum nikah? Belum. Kirain udah nikah. 6 tahun loh. Itu yang terakhir ketemu di mana? Di mall. Itu masih sama yang itu. Ganti. Dia sudah memilih yang lain. Udah married tuh? Belum. Oh, belum juga. Gila ya. Udah saya pikir masih 5 tahun. Umur berapa sih? 25. 25. Oh, masih. Pantaran si ini berarti si Bagus. Bagus. Enggak dong, Bagus 26. Setahun. Bagus 26 ya maksudnya. Tapi gimana nih selama 6 tahun nggak ketemu? Ngedance itu terakhir itu kan ikut lomba juga kan? Iya. Itu gimana? Itu terakhir. Masih ada ikut lomba? Terakhir 2019, Bang. 2019. Itu pun itu lomba di Jakarta sama anak-anak Pontianak Dance Community. Oh. Yang terakhir itu grup ininya apa ya? WBOS. Oh iya. Itu yang sampai ini kan menang juga kan? Terus sampai ada beberapa event besar di Pontianak kan juga pasti diundang. Ya, Itu alhamdulillah. masih teman-temannya masih. Masih, cuman udah tidak terlalu aktif. Itu yang paling gede badan siapa sih kemarin? PI. PI itu apa? Udah married juga sekarang? Udah ada punya 2 anak. Waduh. Ada juga videografer sekarang. Videografer juga dia sekarang. Terus kayak Indra udah balik ke Putus Ibau. Terus tadi Arul. Kalau Arul ini emang asli Pontianak kan? Asli. Habis itu Oji. Yang Oji sekarang ngurus Pontianak Dance Community. Apa ini? Dia lebih ke Ketuanya. Oh, ketuanya. Tapi kegiatan udah nggak jalan kan sebenarnya? Ya. Kondisi pandemi gini. Jalan, cuman tuh nggak yang seaktif sebelum pandemi. Jadi kayak lebih diatur waktunya tuh kayak apa ya, lebih sedikit lah gitu. Karena kan karena aturan dan segala macamnya kita harus patuhin juga kan. Ya. Yang terakhir 2000 berapa itu? Terakhir ada event itu 2019. 2019. Itu eventnya apa? Masih ingat? WOD, World of Dance. Itu kompetisi? Kompetisi internasional. Wih, di mana tuh? Jakarta? Di Jakarta. Jadi itu kayak seluruh Indonesia, terus ada yang dari Malaysia, Singapura. Tapi kalau untuk dari Kalbar, PBWS sendiri atau gimana? Seluruh ini penari dancer saya Sekalbar, Pontianak ada. Sekalbar lah intinya. Sekalbar. Cuman ya lebih banyaknya dari Pontianak gitu. Itu waktu di Jakarta berapa lama waktu kemarin kompetisi? Kompetisi sih cuman sehari sih. Kompetisinya sehari. Sehari langsung selesai gitu, sampai dari pagi sampai langsung final berarti ya. Langsung final. Yang menang dari mana tuh? Yang menang dari Singapura, Malaysia, terus dari yang juara 3-nya Indonesia. Nah, yang dari yang dari Indonesia juga mewakili ke internasional. Ya, sebenarnya kan kemarin kan udah startnya internasional ya, cuman diadakannya di Indonesia. Nah, setelah menang baru diadakan di luar. Yang dari Indonesia dari mana kemarin? Dari TDI Crew. Kayaknya dari Itu Jogja Jakarta. kayaknya. Oh, Jogja. Kayaknya pernah dengar deh. TDI Crew, keren pokoknya. Salut buat mereka udah mewakili Indonesia. Oke. Tapi ini kan juga lumayan ya. Dari WBOS sendiri juga jadi jadi contoh lah untuk di Kalbar kan hitungannya. Tapi waktu kemarin ke Jakarta full tim? Ada yang enggak sih. Siapa yang nggak ikut? Si Indra sama si Arul. PI. Nah, yang turun tuh itu. Oke, kita lanjut karena habis ditegur motornya ngadang jalan. Habis pindahin motor ya. Ini juga udah gelap. Ini Udah. tanknya nggak bawa ini, nggak bawa apa sih?
lighting. Ya nggak bawa lighting. Iya, Karena kayaknya kan abang ndak langsung random gitu aja Iya. kan hari ini. Karena kan nggak nyangka juga bakal ketemu yang bisa diajak ngobrol lama kan, Teman lagi ya. teman ya. Gila, feeling good. Ya. Lanjut lagi, ini kayak waktu kan udah nggak bisa lama-lama lagi karena nggak bawa lighting juga. Ya. Mau ngobrolnya aja deh. Ini ada rencana apa nih ke depannya? Karena apalagi sekarang kan masa pandemi ya. Mhm. Kayaknya rencana yang dibuat di awal 1-2 tahun ini ambiar semua. Akhirnya harus buat rencana baru lagi, buat jalan baru lagi, buat tetap bisa bernapas, buat tetap hidup, buat tetap berkarya. Apa Gu? Mungkin sih kalau dari aku tuh lebih ke investasi sih bang, investasi untuk kedepannya gimana gitu kan, karena semakin hari semakin berumur gitu kan, makin tua semakin lelah tubuh ini gitu kan. Bentar nih apa nih? Ini Okta Efek bukan nih? Bukan. Bukan. Terus Ya lebih investasi untuk untuk ke masa depan lah gitu, mungkin kayak lebih banyak menabung gitu kan, terus mungkin punya usaha yang lebih lebih jangkanya mungkin selamanya gitu kan, bisa turun menurun sampai ke anak cucu gitu kan, ya ngembangin bakat lagi lah kayak dari fotografi lebih. tapi udah mutusin belum? Maksudnya apa yang bakal ngidupin ke depan? Ngedance kah atau fotografi? Mungkin Yang bakal benar-benar dijalanin serius. kayaknya fotografi sih, karena setiap harinya pasti orang-orang selalu nyari momen kan, jadi fotografi itu kayak salah satu jasa yang paling dicari gitu. Ya, tapi sekarang kan juga paling banyak saingannya ya. Bukan Wow, lagi. gila. Sekarang bahkan ada yang udah yang berani menyatakan dirinya production house gitu ya. PH lah gitu. Udah berbagai macam lah. Udah banyak gitu loh. Bahkan anak-anak kuliah aja udah banyak yang buat begituan gitu Iya. loh, untuk wedding segala macam. Tapi persaingan sekarang ini gimana? Masih aman nggak? Persaingan menurut aku sih ya aman aja sih, cuman kan pasti ada yang kayak saling menyudutkan lah Ya. dalam usaha kan, itu pastilah. Cuman kalau aku pribadi sih nggak mau menanggapi hal itulah. Yang penting aku jalannya lurus gitu kan. Ini apa punya nama sendiri atau Punya hitungannya nama sendiri. comot sana comot sini juga biasanya? Biasa ada freelance juga sih, misalnya ada vendor dari mana gitu kan butuh jasa fotografer, ya udah saya juga bisa jadikan freelance gitu. Oh, oke. Jadi apapun yang bisa ini lah ya, bisa menghasilkan lah Iya. sementara ini ya. Karena hidup realistis aja lah guys gitu. Butuh ini cuan. Tapi ini deh salah satu juga. Tapi YouTube nggak sih? Belum sih kayaknya. Belum. Karena sebenarnya YouTube sekarang itu apa ya? Kalau saya pribadi sih udah bisa bilang telat sih sebenarnya, rada Iya, telat. iya. Tapi Harusnya- nggak ada kata telat sih bang. Nggak ada kata telat sebenarnya, Hmm. cuman persaingan aja semakin Ya kencang. itu kan? aja sih resikonya. Paling sulit itu kan memang kalau dulu kan zaman awal YouTube kan artis belum YouTube. Sekarang artis semua YouTube. Bayangin harus bersaing dengan artis yang mereka bangun tidur cuman ke warung sarapan bubur aja itu udah bisa jadi konten dan Iya. ditonton bisa jutaan gitu loh. Kalau kita wah sarapan bubur siapa yang nonton? gitu. Susahnya sekarang sih kalau di zaman, bukan di zaman sebenarnya di tahun-tahun berapa 2 tahun ini nih kayaknya kalau aku lihat ya konten-kontennya tuh mulai asal-asalan gitu. Iya. Jadi kayak asal ada konten dimasukkan, ibarat itu kayak yang hal-hal yang gitu tuh, yang kayak asal-asal aja. Ini asal-asal kayak ini kan yang asal-asal nih. yang negatif. Kayak ini gitu. kan asal-asal nih. Ini kan positif, cari informasi yang Amin. yang ibaratnya yang belum kita tahu dari orang lain kan, jadi dapat informasi yang lebih bagus lah gitu. Kalau yang dimaksud itu kan kayak apa ya, konten-konten yang dewasa udah ada di mana-mana di YouTube oke. kan, yang bisa dilihat dengan anak Ya. kecil, umur di bawah umur. Oke. Nah itulah sih lebih ke berarti kitanya harus inovasi gitu, Ya, harus lebih kreatif gitu. Ya oke lah. Kayak kita singkat gitu aja. Sebentar pengen ngobrol panjang, tapi Iya, karena udah kesorean nggak bawa lighting juga. Sukses buat langkah kedepannya Gu. Siap, thank you. Ya. Sukses juga buat abang dan channelnya. Semoga semakin diminati oleh Amin. rakyat Amin. Indonesia. Ini semoga dengan adanya video ini bisa tembus persyaratan. Jadi 4.000 jam tayangnya kan belum tembus nih. Belum nih, oke. Subscribernya udah. Cuman masih 1.000, baru 1.000 lebih dikit. Berapa apa nih channel abang nih? Channelnya sebenarnya lebih daily vlog sih. Oh, dari Daily vlog. vlog. Jadi apapun. Makanya
sampai seperti saat ini pun ngebuat video itu sebenarnya nggak terkonsep. Jadi lagi pengen ngapain gitu, bangun tidur tiba-tiba libur nih mau ngapain, tiba-tiba tuh buat. Narasumber biasanya pada natural ngeluh. natural Ya, makanya seadanya biasanya buat. Alat juga pokoknya jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, seperti kata Teguh, terima kasih buat yang udah nonton juga ya. Buat yang baru nonton jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan komen. Kita jumpa lagi di Bone Club edisi lainnya. Bye. Bye.